Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Ramadhani dengan NIM B1B1211097. Di sini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia yang berjudul Analisis Pekerjaan. Nah, presentasi yang akan saya bahas seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, yaitu analisis pekerjaan. Nah, analisis pekerjaan ini membahas mengenai bagaimana memahami analisis pekerjaan, apa tujuan analisis pekerjaan, apa manfaat analisis pekerjaan, bagaimana metode analisis pekerjaan, dan bagaimana perancangan pekerjaan. Pertama, memahami analisis pekerjaan. Apa sih yang dimaksud analisis pekerjaan? Analisis pekerjaan atau job analysis adalah salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat di waktu yang tepat, atau right man on the right place at right time. Jadi, semua faktor yang dibutuhkan oleh pekerjaan dan apa yang harus dimiliki oleh seorang karyawan untuk mengisi jabatan tersebut atau pekerjaan tersebut agar dapat bekerja secara produktif harus diidentifikasi secara sistematis, jelas, dan rinci dalam analisis pekerjaan. Yang kedua, tujuan analisis pekerjaan. Tujuan analisis pekerjaan adalah menentukan kemampuan dan keahlian unik yang dibutuhkan di tiap posisi dalam perusahaan. Adapun tujuan dilakukannya analisis jabatan terdiri atas 4. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Tujuan dilakukannya rekrutmen dan seleksi adalah mendapatkan orang yang tepat untuk melakukan pekerjaan yang tepat atau mengisi posisi jabatan yang tepat. Yang kedua, menilai kinerja karyawan. Nah, dengan adanya analisis jabatan manajemen dapat memeriksa apakah sasaran dan tujuan pekerjaan yang dibebankan ke karyawan bersangkutan sudah tercapai atau tidak. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Dengan analisis pekerjaan ini, manajemen dapat menentukan isi pelatihan, peralatan, dan perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan pelatihan, serta metode yang akan digunakan untuk pelatihan. Yang keempat, manajemen kompensasi. Analisis pekerjaan ini memainkan peranan penting dalam menentukan paket gaji, tunjangan, dan insentif karyawan, yang dimana paket gaji seorang karyawan pada dasarnya tergantung pada posisi jabatan, tugas, dan tanggung jawab yang telah terlibat dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, manfaat analisis pekerjaan. Nah, manfaat diadakannya analisis pekerjaan ini untuk memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, serta alat yang digunakan. Yang keempat, metode analisis pekerjaan. Menurut Dresler tahun 2013, menjelaskan bahwa terdapat 4 metode dalam mengumpulkan informasi analisis jabatan. Yang pertama, wawancara. Ada 3 jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual dengan setiap karyawan. Kedua, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama. Dan yang ketiga, wawancara penyelia dengan 1 atau lebih banyak yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang dianalisis. Yang kedua, kuesioner. Kuesioner adalah metode yang sering dipakai dalam mengumpulkan data mengenai pekerjaan sebagai alat survei yang dibuat dan diberikan kepada karyawan dan manajer untuk diisi. Yang ketiga, observasi. Observasi dilakukan dengan melakukan observasi karyawan saat bekerja selama 1 siklus kerja lengkap. Nah, dalam metode analisis ini, mengamati seorang pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Yang keempat, buku harian. Metode ini menuntut agar karyawan dapat mengamati kinerja mereka sendiri dengan cara membuat suatu catatan harian tentang tugas-tugas yang mereka lakukan selama dalam pekerjaan.
Pembahasan yang kelima atau yang terakhir adalah perancangan pekerjaan. Apa yang dimaksud perancangan pekerjaan? Rancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan terkait dengan upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan dan kinerja karyawan. Ada 3 faktor yang mempengaruhi perancangan pekerjaan. Yang pertama, faktor organisasi. Untuk menjadi organisasi yang sehat, maka harus jelas mau dibawa kemana arah organisasi berjalan. Nah, dengan melakukan analisis terlebih dahulu, lalu menentukan keputusan kira-kira hal apa yang dibenahi agar terbentuk organisasi yang sehat. Yang kedua, faktor lingkungan. Elemen-elemen lingkungan merupakan aspek kedua dalam desain atau perencanaan pekerjaan. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam desain pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya para pegawai potensial serta pengharapan-pengharapan sosial. Yang ketiga, faktor keperilakuan. Menurut Handoko tahun 2001, elemen-elemen keperilakuan perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam desain pekerjaan. Yang pertama, otonomi. Mempunyai pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. Yang kedua, variasi pekerjaan. Variasi pekerjaan yang baik, maka tingkat kebutuhan adalah melaksanakan tugas akan dapat ditekan apabila seorang pegawai telah merasa bosan, maka timbul rasa lelah. Nah, kalian yang ini akan mengakibatkan kesalahan dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga atau yang terakhir, yaitu umpan balik. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan pegawai memberikan umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan, maka mereka para pegawai yang mempunyai pedoman dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan yang lebih baik lagi. Itulah tadi presentasi dari mata kuliah Sumber Daya Manusia mengenai analisis pekerjaan dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.